Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Bukhari nomor 1826. Menurut sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, khamsum minad dawabi laisa 'alal muhrimi fi qatlihin junah. Ada 5 hewan yang boleh diwafatkan, dimatikan, meskipun kita dalam keadaan ihram. Menurut yang diabadikan dalam Bukhari 1826 ini. Katanya, ini Nabi bersabda seperti itu. Ini sebenarnya penjelasannya kalau dalam keadaan darurat. Kalau tidak dalam keadaan darurat, maka tidak diperkenankan. Jadi kita dalam keadaan sholat, meskipun kita dalam keadaan sholat, apabila ada yang membahayakan, hewan yang membahayakan, atau kejadian yang membahayakan, kita boleh membatalkan sholat kita. Atau seperti tadi dalam keadaan ihram, mestinya kita kalau melukai hewan atau tumbuh-tumbuhan itu kan dapat membatalkan. Tapi bisa tidak dianggap membatalkan apabila karena darurat. Itu sementara seperti itu. Tapi kita lihat penjelasannya bagaimana di hadis Bukhari juga yang di bawahnya. Itu termasuk Bukhari 1827. Yang 5 itu apa saja? Yaitu urab. Urab itu semacam burung gagak ya. Itu pemangsa. Khawatir kita dimangsa. Wal hida'ah. Demikian juga elang. Elang itu kan besar. Wal fa'rah. Tikus. Tikus itu dulu itu karena ganas memakan, digrogotin semua. Kabel kalau sekarang. Atau kalau ada lampu ditabrak sama dia bisa kebakaran. Atau ada apa. Wal kalbul akur. Akrab itu semacam kala yang menyerang. Skorpion. Wal kalbul akur dan huk-huk atau anjing yang menyerang. Biasanya warnanya hitam dan membahayakan. Bisa menerkam manusia. Itu 1828. Masih sama. Demikian juga 1829. 5 hewan itu dianggap fasik atau istilahnya fuwaisik. Kenapa? Karena dapat membahayakan manusia. Yuktalna fil haram al-ghurab wal hida'a wal aqrab wal fa'ra wal kalbul aqur. Tapi kita coba di dalam hadis Bukhari berikutnya berbeda. 1830 misalnya. 1831 tepatnya. Kalau yang 183, bainama nahnu ma'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi gharim bimina idh nazala alaihi wal mursalat. Di dalam Al-Quran surah Al-Mursalat, yaitu surah yang ke-77, ayatnya jumlahnya ada 50 ayat. Itu saat Nabi berada di gua, di Mina, turunlah ayat surah Al-Mursalat, jumlah ayatnya kalau Al-Mursalat itu 50 ayat. Wa innahu layatluha. Waktu itu Nabi betul-betul membaca kepada surah Al-Mursalat itu. Wa inni la'atalaqqaha. Dan saya, Abdullah, waktu itu menemui siapa saya kepada la'atalaqqaha. Saya belajar. Saya menerima, saya belajar membaca dan mempelajari kepada Al-Mursalat mimfihi dari lisannya Nabi. Allah menyampaikan kepada malaikat Jibril Al-Quran surah Al-Mursalat tadi. Lalu
Malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi, Nabi mengajarkan kepada sahabat. Al-Quran surah Al-Mursalat tadi, eh, di antaranya adalah sahabat Abdullah. Wa innafahu, dan bahwasanya lisannya Nabi itu laradbun, yaitu selalu basah. Jadi Nabi itu selalu berzikir. Lisannya itu basah, maksudnya selalu berzikir di setiap saat, di setiap waktu. Dan di antara beliau juga selalu baca Al-Quran. Di antara yang selalu dibaca itu waktu itu adalah Al-Quran surah Al-Mursalat. Al-Mursalat ini banyak bercerita tentang kematian dan hari kiamat dan bagaimana tentang malaikat ketika pencabut nyawa dan lain sebagainya. Di dalam Al-Quran surah Al-Mursalat ya, di misal a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal mursalati urfa fal asifati asfa wan nasyirati nashra. Sampai ayat yang ke-50 banyak menyampaikan bagaimana bahwa malaikat itu pada waktunya datang kepada kita, menyampaikan wahyu kepada Nabi, Nabi kepada sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada para imam, kepada para ulama, kepada kita disampaikan, dan sekarang Al-Quran sudah ada di tengah-tengah kita. Dan sampai kepada ayat yang ke-50. Alam naj'alil arda kifata. Itu yang ayat yang ke-25. Ahya wa amwata. Ada hidup, ada mati, ada siang, ada malam. Yang hidup, yang harum, yang baik ditaruh di permukaan bumi. Yang kurang baik ditutupi oleh bumi, ditaruh di dalam perut bumi. Bagaimana falsafahnya itu? Yang baik diangkat, yang kurang baik saling menutupi. Luar biasa. Intaliku ila dhillin di salasi syu'ab. Jadi ini banyak cerita ya. Insya Allah akan kita lanjutkan pada cerita tafsir di momen-momen berikutnya. Intinya Nabi itu selalu banyak berzikir, selalu baca Al-Quran, termasuk Al-Mursalat, itu waktu di Gua Hira, di Mina, dan lain sebagainya. Idh wasabat alaina hayyah. Tiba-tiba menyerang alaina atas kami para sahabat, hayyatun apa ular. Berarti ini kejadian 10 Hijriah. Faqala, maka menyampaikan an-nabiy, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, uktuluha, membunuhlah siapa kalian, menghalaulah siapa kalian ha kepada hayyah tadi, ular tadi. Jadi fabtadarna, maka segera siapa kami, kita segera yaitu mengejar kepada hayyah tadi, menghalau atau mau membunuhnya. Fadhahabat, maka pergi, kabur ular tadi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka menyampaikan siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wuqiyat, dijaga apa hayyah, apa ular tadi, syarrakum, kepada serangan kalian. Kama wuqitum, sebagaimana dijaga siapa kalian para sahabat, syarraha, kepada serangan ular. Ular, kita bisa menghindar dari serangan ular, demikian juga ular bisa menghindar dari serangan kita. Ini maksudnya sebagai penjelasan, ular itu atau apa saja yang membahayakan itu boleh kita halau, bahkan kita bunuh kalau betul-betul pasti membahayakan. Tapi apa saja kalau tidak membahayakan tidak boleh kita bunuh. Karena Allah menciptakan
itu ada siklusnya, ada mangsanya, ada kebutuhannya, ada manfaatnya masing-masing. Hanya saja perlu mereka itu ditempatkan pada tempat masing-masing. Seperti mohon maaf, hukuk itu biasanya menjaga kebun yang jinak atau untuk berburu. Seperti yang ada di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah. Itu mukallibin. Dulu itu kalau hewan-hewan itu kan gesit gitu, gesit itu jadi nggak bisa ditangkap. Sedangkan manusia butuh untuk menangkapnya untuk sebagai konsumsi makanan agar bisa sehat dan kuat ibadah dan lain sebagainya. Maka Allah memberikan solusi, coba kamu ajarin hukuk untuk menangkapnya. Nah, jadi kalau demikian juga hukuknya Ashabul Kahfi. Karena itu hukuk tidak membahayakan, apa saja yang tidak membahayakan, dan dia berada di tempatnya, dia di hutan, bisa bermain dengan temannya, di situ ada jenis yang berbeda dan lain sebagainya, itu nggak ada masalah. Tapi hukuk yang membahayakan itu yang boleh dihalau atau bahkan dibunuh. Tidak boleh kita memiaranya karena dapat belum suaranya mengganggu tetangga, belum juga kotorannya mengganggu tetangga. Tapi kalau dia tidak berada di lingkungan yang kita punya tetangga, di tempat misal di daerah, di luar, di kebun, segala macam, maka bisa dimanfaatkan. Jadi kaedahnya itu menyerang apa tidak, menyakiti apa tidak, begitu. Dan melahirkan kotoran yang membahayakan kepada kita dan tetangga kita apa tidak. Jangankan kotoran atau bahaya penyakit, bunyi aja kalau itu mengganggu tetangga maka tidak boleh. Gitu. Sama dengan mohon maaf ya, kucing. Kucing lain lagi lebih lembut. Bukan berarti ketika ada hadis tentang kucing, ada perempuan itu merah kucing atau memberi minum kucing atau memberi itu cerita hadis ya. Ada perempuan masuk neraka karena kucingnya dimasukkan ke kotak, bukannya dibuka kotaknya supaya kucing cari makan minum sendiri agar makan minum ada rumput bisa makan, malah dia sudah dimasukin di kotak nggak dikasih makan minum. Ada cerita lagi laki, ada juga perempuan yang membantu memberi minum itu Israiliyat, cerita Israiliyat orang Israel zaman dulu sebelum Nabi dia itu memberi minum huk-huk padahal orangnya tadinya tidak baik tapi Allah menerima pertobatannya, kebaikannya sampai bisa membantu hukuk lalu masuk surga. Bukan berarti kita harus piara hukuk dan piara kucing. Jadi lihat situasi dan kondisi. Sama dengan ketika ada hadis menjelaskan bahwa ketika Nabi menggendong cucunya yang bernama Zainab, Umamah, namanya Umamah perempuan binti Zainab, binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cucunya namanya Umamah, ibunya namanya Zainab, bapaknya Zainab namanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada hadis seperti itu bukan berarti kita harus menggendong cucu kita rame-rame ke masjid sehingga mengganggu sholatnya kita dan sholat orang lain lari-lari di masjid. Oh tidak, itu apabila anak cucu kita bisa kita kendalikan, dibawa dan tidak mengganggu orang. Kalau mengganggu orang ya tidak diperkenankan. Kecuali kalau di rumah nggak ada yang jaga, terpaksa kita bawa dan itu tidak mengganggu. Kalau di rumah ada yang menjaga, bisa di rumah kalau khawatir mengganggu. Jadi lihat situasi dan kondisi. Ular itu ada ular yang berbisa. Nah, yang berbisa seperti itulah. Demikian juga hukuk. Jangan lupa, di zaman Nabi, hukuk itu ada di Mekah, di Madinah. Jangankan di zaman Nabi, 14 abad yang lalu. Di zaman sahabat, di zaman kami, waktu haji, waktu umroh, itu ada hukuk itu. Hukuk itu anjing. Di Mekah, Madinah itu ada. Itu ada. Kalau tidak membahayakan, kan sama-sama makhluk Allah. Tapi lebih baik itu di tempat yang lain, karena tentang dijilat atau dikena anjing itu ada beda pendapat. Kalau menurut jumhur ulama, kalau terkena jilatan anjing itu harus dibasuh. Salah satunya 7 kali paling tidak, maksudnya harus banyak supaya bersih.
Salah satunya dengan tanah. Kalau sekarang dengan deterjen, hand sanitizer. Nah, karena najis. Ada yang berpendapat menurut Imam Malik tidak najis, tapi tetap saja harus dibasuh, dicuci anggota tubuhnya yang kena jilat anjing. Dua-duanya benar, karena intinya dua-duanya harus dibasuh. Menurut Imam Malik, demikian juga menurut jumhur ulama, kebanyakan ulama. Hanya saja pendekatannya yang satu karena najis, yang satu karena menghargai supaya umat Islam hidup selalu bersih. Berangkat dari Al-Quran, wasiyabaka fatahhir, itu kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Nah itu. Warrujaza fahjur wala tamnun tastakthir. Lalu kita lanjut. Jadi dari redaksi wukiyat syarrokum kama wukitum syarroha, ini kalau menyerang. Kalau hewan tidak menyerang, ujug-ujug kita bunuh, berarti Tuhan itu menciptakan nggak ada gunanya. Oh, tapi diciptakan untuk dibunuh. Tidak. Toh ada yang memangsa, ada siklus gitu loh. Oh, ini makan ini makan ini. Seperti misal nyamuk makan apa, lalu nyamuk dimakan cecak, cecak dimangsa apa. Begitulah siklus kebutuhan itu. Nah, cuma mesti proporsional, jangan terlalu banyak nyamuk, jangan terlalu banyak cecak pada tempatnya dan lain sebagainya. Semua tempatkan pada tempatnya. Demikian juga di yang lebih jelas di Bukhari 1831 riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol lil wazaw. Wazaw itu cecak. Wazaw itu cecak, bentuk jamak atau wizaw, mufradnya itu wazawa. Apa cecak itu boleh dibunuh? Pertama, cecak itu tidak masuk kepada yang 5 tadi. Yang boleh dibunuh kan 5, urab, ida'ah, akrab, fa'rah, al-kalbul akur. Nomor 1 urab, burung gagak. Nomor 2 hida'ah, hida'ah, elang. Yang ketiga akrab, kalajengking. Yang keempat fa'rah, tikus. Yang kelima al-kalbul akur, kuk-kuk yang ganas. Semua itu yang ganas-ganas. Kalau tidak ganas, tidak. Jadi wazau di situ nggak termasuk yang 5. Berarti boleh dibunuh apa tidak? Ada yang berpendapat karena itu dianggap fuaisik atau fasik, maka boleh dibunuh. Tapi coba perhatikan baik-baik dalam Bukhari 1831 dan 3306, menurut Siti Aisyah yang paling tahu terhadap kebiasaan Nabi, apalagi di rumah kan, di jalan jarang cecak. Cecak itu adanya itu di rumah, misal ya, yang banyak. Walam asma, dan tidak pernah mendengar siapa aku Siti Aisyah hu kepada Nabi amro bikotlihi, itu kepada perintah dengan membunuh cecak. Kalau amaro ya'muru itu bentuk madi amaro. Kalau amron itu berbentuk masdar. Jamaknya amrun itu perintah, mufrad, jamaknya awamir. Jadi kata Siti Aisyah, walam asma'hu amra biqatlihi. Saya tidak pernah mendengar Nabi memerintahkan membunuh cecak. Jadi yang disuruh bunuh itu apa saja, yang 5 apalagi, bahkan tidak termasuk 5 pun, apa saja kalau membahayakan boleh dihalau, bahkan boleh dibunuh. Kalau membahayakan. Wukiyat syarrokum kama wukitum syarroha. Kalau tidak membahayakan, ya enggak lah. Masa jadi kita itu harus membunuh. Kan ada perhewanan juga. Ada juga itu ciptaan Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah tidak pernah menciptakan itu sia-sia, enggak ada gunanya atau batil. Semuanya itu ada gunanya. Meskipun kelihatannya itu berbahaya. Tapi berbahaya bagi ini, tidak berbahaya atau justru manfaat bagi ini. Cuma ada yang tidak atau kurang bermanfaat,
bagi hal-hal tertentu, bermanfaat bagi hal-hal dan lain sebagainya. Jadi itu bisa dicek penjelasan, coba kami ulangi, Bukhari 1831, 3306, 3317, 4930, 4931, 4934. Penjelasannya ada di dalam kitab Fathul Bari, yaitu di juz 4 halaman 41 di sebelah kiri bawah sampai halaman 50 di sebelah kanan. Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bijanahi illa umamun amsalukum. Hewan itu sama dengan kita. Gak boleh kita sia-siakan, kita sakiti. Kita tidak boleh menyakiti, demikian juga sebaliknya hewan tidak boleh menyakiti kita. Bahkan hewan menanduk menyakiti sesama hewan, itu pun besok ada pemeriksaannya. Cuma bedanya hewan yang menyakiti sesama hewan besok diperiksa, besok dikasih hukuman, selesai hukumannya jadi tanah, jadi debu. Sedangkan manusia kalau dia sampai tidak meninggal dalam keadaan husnul khotimah, maka selama-lamanya khalidina fiha, kekal di neraka. Tapi kalau kita masih ada Islam, keimanan, mungkin kita nggak sengaja melakukan maksiat dan meninggal belum sempat bertaubat, ya kita akan diberikan hukuman sesuai dosa kita, maka setelah itu kita akan diangkat ke surganya Allah Subhanahu wa taala atas kebijaksanaan dari Allah, syafaat dari Nabi, dan syafaat atau pertolongan bantuan dari para ulama, teman-teman kita. Begitulah hadis Bukhari dan hadis Muslim. Itu Al-An'am ayat 38. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Jadi sama saja ya. Itu semua makhluk Allah itu sama dan beliau itu bertasbih. Dan mohon maaf ya, kalau dia tidak bersalah, kalau dia tidak membahayakan, lalu kita matikan dia. Kasihan kan? Nanti keluarganya nyari menjadi yatim piatu, keluarganya dan lain sebagainya. Kecuali kalau mereka salah. Jadi tidak boleh kita memperlakukan hewan sembarangan. Itu Al-Quran surah Hud ayat 6. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha. Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Ini Al-Quran surah Hud ayat 6 dan Al-Ankabut ayat 60 itu menyampaikan tentang bahwa mereka itu diberi rizki oleh Allah. Ya, rizki seperti kita diberi rizki. Sedangkan yang Al-An'am 38 tadi menjelaskan bahwa hewan itu sama-sama ciptaan Allah, sama-sama makhluk seperti kita yang harus di apa ini ya dilindungi lah kalau bahasa kita, kecuali kalau membahayakan. Naqala Ibnu Abdil Bar al-ittifaq ala jawazi qatlihi fil hil wal haram, lakin naqala Ibnu Abdil Hakam wa iruhu am Malik la yaqtulul muhrim al-ghazaw. Zada Ibnu Qasim wa in qatalahu yatasaddaq li'annahu laisa minal khamsil ma'mur biqatliha. Wa rawa Ibnu Abi Syaibah anna ata'asu ila an qatlil wazaw fil haram faqala idza adzaka fala ba'sa biqatlihi. Wa hadza afhama yufhim memberi pemahaman tawaqquf qatlihi ala adza. Ini memberi pemahaman bahwa yang dibunuh itu kalau dia menyakiti. Kalau tidak menyakiti, oh kasihan sekali ya menghilangkan nyawa hak hidup sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi
kesimpulannya kalau menyakiti, kalau membahayakan dan jelas membahayakan. Kalau tidak ya kita harus bisa melindungi di tempat yang memungkinkan. Ini satu sisi. Dengan tidak menutupi pendapat yang lain. Mungkin ada pendapat yang berbeda, kita harus saling menghargai. Demikian ini ada di dalam hadis Bukhari 1826 sampai 1831. Penjelasannya di dalam Fathul Bari juz 4 halaman 41 di sebelah kiri bawah sampai halaman 50 di kanan bawah. Nah, sebagai penutup kita ini harus saling menghargai seperti coba bagaimana penghargaan dan bantuan Nabi Ibrahim kepada sesama umat Islam waktu itu, yaitu ketepatan ada hubungan famili ya. Itu Nabi Lut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal baiti innahu hamidum majid. Falamma dhahaba an Ibrahim. Nah ini Al-Quran surah Hud ayat 74. 74 sampai 76. Falamma dhahaba an Ibrahim marraw wa ja'atul busyra yujadiluna fi qaumi Lut. Lalu malaikat menyampaikan bahwa mohon maaf saya sebenarnya mau ke daerahnya Nabi Lut, mau memberi pelajaran kepada kaumnya, kepada umatnya Nabi Lut yang diajak untuk meninggalkan perbuatan semacam lesbi dan homoseksual. Jangan sampai dikasih peluang, jangan sampai membenarkan apalagi mendukung keberadaan lesbi atau seksual LGBT ya. Jadi sudah waktunya untuk diberi pelajaran yang tegas. Lalu Nabi Ibrahim namanya manusia terpanggil kemanusiaannya untuk berdialog. Mohon maaf malaikat. Itu di sana kan ada Nabi Lut, ada orang yang baik. Khawatir kalau diazab menimpa juga kepada orang yang baik. Oh, nanti dijawab. Inna Ibrahim lahalimun awwahum munib. Ya Ibrahim a'rif an hadza. Wahai Nabi Ibrahim, Allah memberitahu kepadaku agar yang baik diselamatkan, yang kurang baik ya dihukumlah, proses hukum. Tapi apabila di situ ada orang baik di suatu kasus, kok terkena azab juga, mungkin syahid bagi yang baik. Tidak syahid, hukuman bagi orang yang tidak baik. Oleh karena itu, agar azab itu tidak turun di suatu tempat, yang baik itu kalau mampu mengingatkan, paling tidak setuju dengan hatinya. Jangan malah membiarkan LGBT, malah memberi ucapan selamat kepada agama Bahai, memberi selamat kepada partai komunis. Nah ini kan ajaran komunis kan sudah jelas membahayakan bangsa Indonesia, sudah terbukti membunuh aparat TNI Polri, para ulama. Lalu dulu ada perempuan dianggap menyebarkan berita hoak. Lalu sekarang juga ada orang yang membuat berita hoak, membuat prank kepada semua anak bangsa satu negara, mau nyumbang 2 triliun ternyata tapi bohong gitulah ya, hoak. Mestinya kalau hukum itu kan tegak untuk semuanya. Kalau enggak ya sudahlah yang kayak begitu itu enggak usah dihukum-hukum, kasih pelajaran maksudnya kasih nasihat, jangan ulangi lagi. Demikian juga saudara-saudara kita yang masih ada di penjara, cuma mengatakan bahwa dirinya sehat untuk memberikan apa semacam imun kepada orang lain bahwa ayo kita sehat, semuanya bisa sehat. Ayo kita bisa keluar dari musibah Covid, saya masih sehat. Dan memang beliau merasa sehat kan. Beliau juga tidak tahu kalau sedang terkena Covid. Karena pengumumannya kan belum tahu dia waktu swab-nya itu hasilnya.
Nah, beliau mau menenangkan pengikutnya maupun rakyat, lalu dituduh menyebarkan kebohongan. Lalu mau dihukum 4 tahun, lebih kejam dari koruptor. Nah, koruptor saja yang hukumannya 10 tahun jelas bertriliun, bermiliar, itu malah dikurangi 60%, Masya Allah. Yang jelas-jelas korupsi malah, ya begitulah. Jadi tolonglah hukum-hukum itu, Mbok Yo. Ya, jadi Nabi Ibrahim ini sebagai manusia beliau menyampaikan bagaimana kasusnya saudara kami sesama muslim, sesama anak bangsa Nabi Lut. Oh gampang, kami lebih tahu, insya Allah nanti dipilih. Nah, ya Ibrahim arif an hada. Nabi Ibrahim, mohon maaf, Anda jangan terlalu ke dalam masalah ini karena ini proses hukum harus tegak. Oh iya, baik kalau begitu. Ya Nabi Ibrahim sebatas manusia bermusyawarah. Nah, malaikat juga sebatas menyampaikan. Gak ada masalah. Tidak menganggap bahwa Nabi Ibrahim ini nggak ngerti hukum, menentang hukum. Tidak. Demikian juga sebaliknya. Jangan sampai dianggap ya, innahu qad jaa amru rabbik. Maaf Nabi Ibrahim, sekarang ini udah waktunya. Sudah dikasih waktu tenggang, sisa umur kok masih aja LGBT, sekarang udah waktunya untuk dihukum dengan tegas. Jadi Anda mohon maaf memaklumi ini sekarang waktunya eksekusi. Wa innahum atihim adzabun ghairu mardud. Itu Al-Quran Surah Hud mulai dari ayat 74 sampai 76. Ini tafsir Al-Qurtubi juz 9 halaman 63 sebelah kiri bawah sampai 64 kanan full. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.